Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwa a'azakum jami'an, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang menyimak langsung dari masjid ataupun lewat channel YouTube atau Zoom. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir. Amin. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah, di kesempatan di siang hari ini Allah izinkan kita kembali bersua bersilaturahim. Kita melanjutkan pembahasan bagaimana kita menjadi orang tua yang amanah dalam menjaga dan mendidik anak-anak kita di tengah tantangan zaman. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan perubahan yang terjadi di luar. Bahwa di luar banyak sekali orang-orang yang sejatinya mereka menjadi perusak dalam hubungan kita dan anak itu banyak. Yang kita sebut sebagai penakor, perebut anak orang. Jadi bukan hanya pelakor yang dikhawatirkan sebagian besar ibu-ibu, tapi juga penakor. Penakor definisinya adalah orang-orang yang memang punya niat untuk merusak generasi saat ini untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Mereka lah yang kita sebut sebagai pengedar narkoba, predator seksual, orang-orang yang memang memiliki misi untuk menghancurkan suatu bangsa demi cuan, demi keuntungan personal. Sehingga yang namanya moralitas itu nomor sekian, bahkan kok perlu dihancurkan. Tayangan-tayangan TV yang kita lihat misalnya, atau tayangan-tayangan sosial media, sudah tidak seperti di zaman lalu, yang mereka masih punya yang namanya rasa malu. Kata-kata buruk tidak bisa terlontar di zaman dahulu, bukan karena pemerintahan zaman dahulu di era Orba bahwa orang berbicara itu disensor di muka publik, tapi juga masih punya etika, punya rasa malu. Tapi kita lihat betapa sekarang sajian-sajian media secara vulgar, kata-kata yang tabu dan saru kita dengar dari telinga kita, justru sekarang berkeliaran dengan bebasnya di sosial media. Anak-anak kita mendengarnya. Maka di antara yang kita harus pahami, kita tidak bisa mengendalikan situasi di luar. Kita tidak punya otoritas sebagaimana pemerintah. Kita hanyalah orang tua yang ditugaskan menjaga fitrah anak-anak kita. Maka ketika kita tidak mampu mengendalikan betapa banyak lingkungan yang rusak di luar, maka yang kita bisa hanya lakukan bagaimana menguatkan diri anak kita, menumbuhkan imunitas diri bagi anak-anak kita. Itulah mengapa tugas pengasuhan adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk tangguh melewati dunia luar yang sejatinya sedemikian seramnya di era-era belakang. Bukan hanya dunia nyata, tapi dunia maya. Mungkin anak kita jarang keluar rumah, tapi mengapa kok mereka pola pikirnya begitu menyimpang? Anak-anak mungkin tak keluar rumah, tapi pikirannya sudah berselancar di sosial media di dunia maya. Sehingga mereka bisa menembus lintas batas, lintas negara. Mereka akan tahu segera update, bukan sekedar skor bola. Bukan sekedar mereka tahu bahwa kejadian di belahan bumi lain. Bahkan tren-tren terbaru pun mereka tahu. Komik-komik yang terbaru dari Jepang mereka tahu segera.
Bahkan budaya-budaya atau challenge-challenge sekarang di sosial media sedemikian tahu. Lagu-lagu semua udah mereka ketahui. Disitulah mengapa ketika kita paham bahwa kita tidak bisa mengendalikan di dunia luar, maka yang bisa kita bangun adalah imunitas anak kita. Bahwa kitalah orang tua yang harus jadi role model. Orang tua yang harusnya jadi rujukan pertama. Maraji al-ula. Betapa anak-anak masih punya trust, rasa percaya. Di antara ciri anak-anak yang percaya dengan kita, mereka akan banyak bertanya tentang banyak hal kepada kita. Mereka tidak sungkan untuk mengkonfirmasi, ayah emang benar ya? Katanya begini ya, aku baca. Ya, ayah emang benar ya? Katanya aku lihat di sosmed begini ya. Maka ketika mereka mengkonfirmasi ini, terimalah ini sebagai sebuah penghargaan. Bahwa saya ayah yang dipercaya. Sebaliknya anak-anak yang cenderung diam, pasif, bahkan menjaga jarak adalah indikasi bahayanya kondisi pengasuhan anak-anak kita. Waspadalah kalau anak kita sudah terbiasa mengucapkan kata-kata that's my privacy. Atau mungkin dalam bentuk yang lain terbiasa berkata-kata nggak apa-apa. Tidak pernah berbicara adalah sebuah musibah, sebuah petaka. Maka inilah di antara tugas orang tua adalah mampu membangun hubungan yang harmonis kepada anak. Good relationship. Sebab ketika kita tahu dunia luar tak bisa kita kendalikan, maka yang bisa kita kendalikan anak kita tetap berada dalam hubungan terbaik dengan kita. Karena sejatinya kalau boleh diibaratkan mengasuh anak itu ibarat bermain layang-layang. Apa maksudnya? Silakan kau terbang setinggi-tingginya. Silakan kau terbang menjelajah angkasa. Tapi kalau papa dan mama lihat ada angin yang akan menghempaskanmu, papa mama tarik layang-layang itu. Kalau tali itu kuat, buru-buru kita tarik, sampailah layang-layang itu ke tangan kita. Tapi kalau talinya lemah, putus, ya mungkin dari benang jahit ya. Makanya putus ketika dia putus, nyangkut di sungai, diperebutkan oleh predator seksual. Nyangkut di pohon, diperebutkan oleh bandar atau pengedar narkoba. Nah, tali yang dimaksud dalam permisalan ini adalah ikatan hati. Makanya ketika ikatan hati kita lemah, anak-anak tidak merasa memiliki orang tua. Punya ayah tetapi yatim, punya ibu tetapi piatu. Istilahnya punya rumah tapi tak punya keluarga, ya. Mereka punya I have house not home. Punya rumah tapi nggak punya keluarga. Maka itulah awal dari petaka dalam keluarga. Maka di antara yang kita bisa maksimalkan adalah membangun kedekatan dengan anak. Di antara yang bisa kita maksimalkan membuat anak itu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Karena itulah yang bisa kita lakukan penjagaan kepada anak kita. Kenapa? Karena dengan hal ini anak-anak akan semakin mudah untuk kita kendalikan. Peristiwa-peristiwa di luar akan mudah dikonfirmasi sehingga mereka bisa mencegah hal yang buruk. Tapi yang terjadi hari ini, mohon maaf, orang tua dengan banyaknya kasus-kasus di luar alih-alih memperbaiki hubungan malah membuat anak makin jauh. Saya pernah ditugaskan safari dakwah di luar ya, dan ini juga salah satu problem yang terjadi masyarakat muslim yang ada di luar. Jadi di Australia waktu itu saya keliling 4 kota ya, selama 17 hari. Memang ada hal-hal yang di Australia ini sangat-sangat vulgar ya, terutama selain karena gay di sana LGBT itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita lewat kota-kota Sydney bagi yang sudah berkunjung atau sering pasti itu udah tidak heran lagi. Dan laki-laki bergandengan tangan ya, bahkan saya pernah itu melihat pertengkaran antara 2 gay gitu ya. Ya, saya ngelihatnya merekam bahwa khawatir juga itu mungkin ada undang-undang ITE versi Australia, kita nggak tahu. Jadi saya pikir entah antara jijik dan menikmati pertengkaran mereka juga gitu. Jadi banyak. Tapi ada satu hal yang agak miris selain juga masalah LGBT yang sedemikian subur di sana. Tapi saya pernah ngisi pengajian kalangan mixed couple di sana di daerah Brisbane kalau tidak salah. Di situ
istrinya orang Indonesia, tapi pasangannya biasanya keturunan warga lokal, warga Australia. Mereka mau ikut kajian di sebuah rumah. Singkatnya, saya ingat pada saat saya lagi ngisi kajian di rumah yang lumayan besar waktu itu, tak lama datang anak muda, ya umur 18 tahun, mukanya muka bule gitu. Dia lewat saja, dan saya memang agak aneh dengan budaya mereka tanpa ada budaya permisi gitu ya. Lewat jalan petenteng memotong, dan di sebelah saya ini ada sebuah kamar, dan dia masuk kamar tersebut seraya membanting pintu, jeger gitu. Agak kaget gitu. Tapi yang lain lihat, tapi saya mencoba fokus ngisi kajian. Pada saat selesai kajian, ngobrollah saya dengan tuan rumah, memecah kebuntuan komunikasi. Saya coba singgung tadi anak nomor berapa Bu? Ya, karena saya menduga itu anak, ya kan. Ibu ini kaget dengan pertanyaan saya. Itu bukan anak saya, Ustaz. Terus siapa? Itu pacarnya anak saya. Kaget ya? Pacar anak ibu? Iya. Oh, saya bilang, ngapain itu? Ya itu ke kamar anak saya kan itu di kamar. Anak saya perempuan tunggal. Saya bilang, ngapain Bu? Di kamar, pacar. Saya juga nggak tahu, Ustaz. Anak muda ngapain di kamar. Yang jelas mungkin main catur kan gitu. Main halma. Saya udah mikir macam-macam. Lah ibu nggak mencegah Bu. Ngomong kayak apa? Ya itulah Ustaz, susah di Australia ini. Sebab anak-anak umur 18 tahun itu dilindungi banget. Kalau kita komplain dan mereka merasa wilayah mereka diganggu, mereka bisa ya mengadu ke kansil setempat, dan kita orang tua bisa kena delik hukum. Jadi ya saya biarin aja gitu. Makanya saya langsung miris segitunya ya. Sampai saya dapat undangan di kota lain, Sydney. Ada peristiwa yang saya coba ambil benang merahnya ya. Jadi diundanglah saya di sebuah masjid yang kebanyakan warga Lebanon, yang mereka sudah tidak lagi bisa bahasa Arab, pakai bahasa Inggris ya, karena mereka lahir di sana. Terus diperkenalkanlah saya dengan salah satu imam di sana, ya jamaah sana, tapi disebutnya sebagai imam, entah itu benar. Tapi dia bilang nih, dikenalkan, he is Mr. Brandy Ustadz Benry, ya. From Indonesia, from Jakarta, he's a preacher, dia ini seorang khotbah gitu, dikenalin. Terus saya ngobrol dengan bahasa Inggris terbatas saya, dia cerita, dia seorang duda ya, dia sudah tinggal oleh istrinya, entah meninggal atau cerai, saya lupa, dia punya satu putri juga. Dia cerita dengan muka terharu karena diceritakan bahwa saya ini seorang praktisi parenting dari Indonesia. Dia cerita sambil menangis, pelajaran buat saya, ya Ustaz. Gitu. Jadi di dalam bahasa Inggris cerita, saya punya seorang putri, kami tinggal berdua di sebuah apartemen di rumah kami, nggak jauh dari sini. Suatu malam selesai sholat Isya, saya pulang tanpa firasat apapun. Saya naik ke lantai apartemen rumah kami itu di lantai 11. Ketika sampai nggak ada feeling apapun, tapi kok sudah mulai ada suara berisik di rumah. Padahal setahu saya putri saya akhirnya untung punya kunci cadangan, saya buka, dan saya dikagetkan, jantung saya mau copot, anak saya berzina dengan seorang laki-laki di teras di ruang tamu. Dan dia keturunan Timur Tengah kan, dia nggak tahu, dia gebukin itu si anak itu, si cowoknya yang berzina dan anaknya, ditampar anaknya, mereka malah kabur dengan pakaian yang aut-autan istilahnya. Saya marah, saya bingung, saya udah gebrak meja tuh. Setelah itu saya mencoba istighfar atau apapun, ternyata setelah anak saya kabur sama cowoknya, mereka malah kabur gitu ya. Saya usir dari rumah itu, masalahnya saya habis itu saya dipanggil sama polisi. Saya dianggap melakukan penganiayaan. Dan saya disidang. Pilihannya adalah saya membayar denda untuk membiayai mereka menginap selama setahun sewa apartemen, atau saya dipenjara. Dan saya memilih untuk nggak bayar. Di penjara pun saya siap. Sekarang saya siap. Sampai sekarang kasusnya ini saya sudah siap. Mohon doa ini. Jadi kisah ini membuat saya nggak ngasih nasihat. Saya dengerin. Tapi ternyata kisah ini populer di sebagian kalangan muslimin. Tapi yang terjadi adalah
Sebagian besar orang tua memandang kisah ini justru makin membuat dirinya sebagai monster bagi anak. Yang terjadi ada satu orang tua blunder. Dia bilang gini sama anaknya, kamu ingat ya, jangan mentang-mentang di Australia ini kamu dilindungi undang-undang, nanti umur 18 kurang ajar sama papa. Awas ya. Umur kamu sekarang berapa? 12. Berarti 6 tahun lagi. Ingat tuh. Tahu yang terjadi? Bukannya bikin anak. Iya Pak. Iya, tapi udah mati. Biarin 6 tahun lagi gue bebas. Gue siap sabar-sabar aja. Inilah salah satu yang blunder. Kita tahu di luar itu banyak orang yang berusaha memikat hati anak kita. Tapi di rumah kita malah membuat mereka nggak nyaman. Ini blunder paling besar dalam pengasuhan. Habis parenting dengan segala fakta yang disajikan bukan makin membuat kita memperbaiki diri. Yang ada makin buat anak diomel-omelin, dibentak-bentak. Yang membuat anak-anak berpikir, seandainya umur aku 18 tahun, aku punya hak untuk melawan orang tua. Aku punya hak untuk kabur dari rumah. Aku punya hak untuk tinggal sama pacar. Maka kita sedang melawan yang namanya virus di luar yang mau nggak mau antivirusnya ini harus berusaha lebih baik. Jangan kalah dengan pengedar narkoba yang menjerat anak kita, yang mereka tanpa sadar belajar parenting. Saya sudah pernah ceritakan di sini dan mungkin yang bagian belum perlu saya ulang bahwa pengedar narkoba di Indonesia ini sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Ikut workshop. Saya ingat guru saya, kawan saya, Ayah Irwan, dia ketika jadi salah satu anggota konsultan di BNP Jogja, Badan Narkotika Provinsi Jogja. Ada satu anak yang disebutkan dia ini mengedar narkoba. Ya, setelah diselidiki dia anak orang kaya. Ditangkap kan sama BNP, kemudian ditangkap, diselidiki dia anak orang kaya. Kemudian di tes urin, ternyata dia negatif, sama sekali nggak pakai, dia bersih. Nah, penyidik itu herannya gini, biasanya orang makin narkoba karena motifnya 2. 1, karena dia miskin, ya biasanya itu bang, dia karena pengen dapat uang banyak jualan kan gitu ya. Nah ini nggak anak orang kaya. Kalau nggak salah bapak itu ngasih uang bulanan walaupun anak saya itu sebulan 10 juta, ya, di atas UMR gitu ya. 10 juta kan jadi anak bapak ini. Yang kedua, dia itu nggak make, negatif. Orang tuh biasanya motif kedua kalau dia nggak karena butuh uang, dia butuh stok barang. Karena dia pemakai, ini nggak make. Makanya ini membuat heran. Singkatnya akhirnya bukan anak ini diminta menjebak tukang bandar. Jadilah sebuah mall di daerah Jogja yang anaknya sudah dipasang alat penyadap. Kemudian dipasang CCTV. Maka sebagian polisi dan konsultan melihat itu peristiwa itu. Nah, yang menarik adalah di CCTV tak lama ketika anaknya nunggu datanglah si bandar yang dimaksud, seorang bapak usia mungkin 40-an pakai topi pet. Disebutkan bagaimana dia mempertontonkan waktu di CCTV. Dia menyapa anak ini dan melakukan sesuatu yang nggak pernah lakukan bapak kandungnya kepada saya. Apa itu? Dia datang langsung menepuk bahu anak ini sambil bilang, maafin om ya boy, om telat. Makasih ya, kamu sudah sabar nunggu, good boy. Jadi bapak ini melakukan sesuatu yang selama ini nggak pernah lakukan oleh bapak kandung, tahu nggak? Bahu bagi anak laki-laki adalah harga diri. Bapak yang nggak pernah nepuk bahu anak laki-lakinya, maka anak ini akan tumbuh menjadi mencari lelaki dewasa lainnya, akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Jadi dia itu, karena bahu bagi anak laki-laki itu harga diri. Dan harga diri bagi laki-laki udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat, dicari. Makanya saya pernah misalnya nanganin di daerah Ciracas itu, pernah heboh, geng motor itu yang malam-malam anak muda itu ngurus kerupok gitu ya. Jadi dilempar, bukan mau ngerampok. Nah pelakunya ini kalau berhasil lolos ke polisi justru dapat kayak penghargaan gitu, kayak selempang. Keren nih, hebat, ditepuk. Emang lu anak buah dalam jual gitu.
anak muda yang membuat dia itu berharga namanya pride. Dan pride-nya itu sayangnya nggak dapat dari bapaknya. Alih-alih ditepuk poin bilang hebat anak papa, yang ada orang lain. Dan ini pengedar narkoba melakukan ini. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saat anak ini ngobrol pertama kali, si Bandar membuka pembicaraan dengan pembicaraan yang jarang ditanya bapak. Ya, jujur, saya pun mungkin sama dulu seperti itu. Kalau ketemu anak standar, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu berapa juz? Kan gitu, khas banget bapak-bapak zaman now. Lagi yang nitipin anaknya pesantren. Ya, sampai anak-anak pesantren kalau bapak nelpon udah ketebak ya, pertanyaannya template. Jadi kalau bapak nelpon dia punya jawaban template, ya, diangkat telepon udah selujus, waalaikumsalam. Udah ketebak. Ya, kalau bapak kan nanya jodohi. Si Bandar enggak, dia nanya, are you happy? Kamu bahagia enggak? Kita lihat udah CCTV mata anak ini berbinar, langsung dipeluk om itu sendiri. Kasih ya om, udah ngerti banget perasaan. Habis itu polisi gerbek si Bandar ini. Dan pada saat interogasi itu bikin kita tercengang. Ternyata Bandar ini pemegang sertifikat pelatihan keayahan 6 buah dari Eropa. Jadi dia pengedar bandar bersertifikasi. Dan sertifikasinya itu maksudnya dia sudah punya skill untuk mendekati anak-anak remaja. Dia punya skill untuk membuat anak-anak tuh mau nempel sama dia. Dan skill inilah nggak dimiliki oleh orang tua. Skill inilah nggak dimiliki oleh para ayah. Skill inilah nggak dimiliki oleh para ustadz. Ustadz banyak yang ketika anak masuk masjid malah diusir. Canda awas. Wah. Berisik banget. Banyak. Alih-alih membuat anak nyaman di masjid malah keluar. Besok-besok capek DKM. Ayo dong anak muda. Ayo dong. Masa masjid udah dibikin bagus. Gak rame-rame lah. Dulu waktu kecil diusir. Giliran udah gede dipanggil-panggil. Udah susah. Udah gak biasa. Nah itu. Itu sesuatu yang protes. Pernah diusir. Jadi kita harus tahu bahwa di antara pekerjaan hari ini yang wajib kita lakukan sebagai orang tua adalah membuat anak itu merasa nyaman. Membuat anak itu dekat, nempel. Jadi virus di luar itu lawannya dan antivirusnya adalah perbaiki hubungan. Makanya saya bilang kata kunci parenting apa sih? Kata kunci parenting apa sih Ustaz? Good relationship. Parenting itu adalah hubungan yang baik dengan Allah, dengan pasangan, termasuk dengan anak. Itu parenting. Makanya orang yang bermasalah dengan hubungan dengan Allah, dengan pasangan, termasuk dengan anak, biasanya itulah yang membuat anak-anak itu rusak. Makanya di antara yang kita pelajari bagian perbaiki hubungan. Nah, itulah mengapa orang tua harus tahu bahwa apa-apa yang membuat anak itu menjauh dan apa yang membuat anak mendekat. Ya, minimal ada 3 pantangan yang mungkin 2 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, jangan jadi orang tua yang kasar. Tuhan kasar itu jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Anak-anak itu kabur bukan karena orang tua jelek, ganteng, miskin. Tapi kan sikap kasar. Karena rumah yang harus jadi tempat menyenangkan berubah jadi rumah neraka. Baiti jannati berubah jadi baiti nari. Bukan karena rumahnya itu dalam hal ini sempit. Bukan. Banyak rumah yang dibangun megah, mewah, fasilitas lengkap. Tapi nggak membuat anak-anak mau pulang. Jawabannya karena rumah tersebut dianggap rumah neraka. Sebab penghuninya mencerminkan ciri malaikat penjaga neraka. Apa ciri malaikat penjaga neraka? Alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalamnya ada penjaga neraka yang keras lagi kasar. Jadi penjaga neraka itu keras dan kasar. Jadi kalau kita dalam hal ini jadi orang tua yang keras dan kasar, kita secara tidak sadar menjadi penjaga neraka di rumah kita. Mau tak mau rumah itu rumah neraka. Maka anak-anak nggak betah. Maka yang pertama, jangan jadi ortu yang kasar. Jadilah ortu yang lembut. Jadilah ortu yang penuh kasih sayang.
Anak melihat ketegasan itu tidak menyakiti. Saya pernah bahas kan, tegas beda dengan kasar. Tegas itu bagian dari tuntutan dalam mendidik. Karena Rasul mengingatkan, Allah mengingatkan bagaimana tugas Nabi dalam surah Al-Furqan 56, wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah kau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi bukan hanya kabar gembira, peringatan atau memperingatkan anak itu wajib. Tapi memperingatkan itu gak boleh menyakiti, membuat anak trauma. Makanya Muhammad bin Suwaid dalam kitabnya Manhaj Tarbiyah An-Nabawi Al-Tifli mengutip pendapat para ulama. Kalau pengen kita memberikan hukuman kepada anak karena kesalahannya, kaidahnya at-ta'dib laisa ta'dib, mendidik bukan mengazab. Bedanya di mana? Kalau mendidik membuat anak-anak itu berpikir, maka dia mengenali kesalahannya. Sebagaimana Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, maka Nabi Adam itu dididik Allah untuk mengenali kesalahannya. Muncullah iktirafnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi dia tahu. Ya, dia tahu bahwa ya Allah, aku telah menzalimi diri. Anak-anak juga begitu. Kalau dia dikasih hukuman yang disebut mendidik, udah gini, iya Pak, aku tahu, aku main handphone kelamaan. Tanya aku jadinya nggak bisa nilaiku jatuh, aku nyesel deh Pak. Gitu. Anak menyesali dan mengetahui kesalahannya itu mendidik. Beda kalau takdir menganggap kita kasih hukuman, anak merasa kayak diazab. Ujung-ujungnya apa? Marah, benci, dendam. Dia akan simpan memori itu, akan diklaim lah kita bapak yang jahat, bapak yang tidak peduli, bapak yang kasar. Maka perasaan-perasaan yang muncul itu akan mereka simpan dan mereka menjadi salah satu perilaku buruk mereka di masa depan. Ini sikap pertama, ya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jangan dia ortu yang kasar. Yang kedua, jangan jadi ortu yang cuek, ortu yang abai. Anak-anak itu kalau diabaikan, dicuekin, jiwanya sama sakitnya sama seperti kita nggak enak diabaikan oleh orang lain. Karena manusia makhluk sosial. Nah kalau ada yang merasa dalam hal ini, ya saya mencuekin aja anak saya begitu, justru itu menyakitkan. Karena kita tahu Rasulullah mengingatkan hukuman kepada pelaku dosa di akhirat itu bukan sekedar dikasih hukuman siksa, tapi juga dicuekin sama Allah. Kan begitu hadisnya, salatu la yazrullah fi yaumil qiyamah, 3 golongan yang Allah tidak menengoknya atau mengabaikan di hari kiamat. Siapa saja itu? Maka Rasulullah mengatakan al-uququl walidain, orang durhaka sama orang tua, al-mutasyabihatu minan nisa birijal, orang perempuan yang nyerupain laki-laki. Yang ketiga ad-dayuth, laki-laki nggak punya sifat cemburu. Allah murka, dan di antara bentuk kemurkaan Allah cuekin. Kalau udah dicuekin, artinya tidak ada tempat orang ini mendapatkan kasih sayang Allah, ya jelas tempatnya di neraka. Waliyahzubillah. Dan yang baru yang ketiga, di antara sifat yang anak nggak suka dari orang tuanya itu adalah orang tua yang pelit. Jangan jadi orang tua yang pelit. Pelit atau bakhil itu bentuk dari hal yang membuat anak-anak itu benci. Bukan hanya anak, pasangan juga nggak suka orang pelit. Kenapa? Karena orang yang pelit pertama egois. Dia tidak pernah memperhatikan dan tidak menunjukkan kepedulian. Makanya identiknya orang yang pelit identik dengan sifat egois. Menang sendiri. Dan biasa orang seperti ini nggak mau ngalah, dan itulah yang membuat orang egois biasanya mudah marah. Makanya kalau kita dapati sebagian besar orang tua itu pelit, maka pelitnya dia itu juga terutama kalau berkaitan dengan nafkah yang wajib, itu justru sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Nabi mengancam dan mengingatkan, hati-hati para orang tua, bahkan dalam urusan yang wajib saja cuek. Ini berdampak kepada bukan hanya anak-anak yang kesel karena dia harusnya dinafkahi tapi nggak dikasih, tapi juga berkaitan dengan apa yang disebut yaitu dosa besar yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan ini ayah. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan kafa bil mar'i itsman innama ayyidu amayakut, cukuplah seorang laki-laki dianggap berdosa jika dia menyia-nyiakan atau tak menafkahi orang di bawah tanggungannya. Hadis ini penting. Kenapa? Pertama, menafkahi itu bagian dari tanggung jawab
yang kelak dihisab. Ya, walaupun anaknya nagih, istrinya nagih, hati-hati. Kalau sampai dia lapar dan nggak dapat makan karena harusnya dikasih sama bapaknya, zolimlah ayahnya. Kalau sampai anak harusnya belajar, bukunya nggak ada, ayahnya nggak pernah membayar pendidikannya, zolimlah ayahnya. Di sisi Allah dihisab. Dan ini perlu saya sampaikan karena terutama bagi bagian ayah yang dalam hal ini bercerai dengan mantan istrinya yang membuat anaknya itu diasuh sama mantan istrinya. Sebagian besar laki-laki ketika kalah di pengadilan dalam hak asuh, dan memang biasanya pengadilan ketika memutuskan hak asuh, memang ada aspek pertimbangan psikologis. Di antaranya ketika hakim memutuskan bahwa pengadilan memutuskan jatuh talak 1 kepada Fulana binti Fulan, dan hak asuh anak dipegang oleh wanita. Pertama, itu hak asuh bukan hak milik. Anak itu tetap milik kita sebagai laki-laki. Bapaklah pemilik anak, karena nasab anak kepada bapaknya. Sebagaimana sabda Nabi, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Makanya Allah mengingatkan dalam surah Azab, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka berdasarkan bapak-bapak mereka. Maka anak yang diperoleh dari pernikahan sah milik bapak. Sah milik bapak. Ya, makanya kalau ada bapak bilang, itu bukan anakku, itu anakmu. Berarti bapaknya menuduh bahwa selama ini kita berzina. Karena anak yang dinasabkan ke ibu adalah anak perzinahan. Yang kedua adalah berarti sampai kapanpun anak itu milik bapaknya. Tapi kenapa Pak Hakim memutuskan untuk pengasuhan itu biasa menangkan ibu? Karena Hakim memahami tuntutan dari syariat bahwa anak di umur-umur awal butuh ketenangan emosi, apalagi di masa guncangan akibat perceraian. Terutama anak-anak di bawah 10 tahun. Maka demi menjaga supaya maqasid syariah itu kan menjaga jiwa, hifdzun nafs, maka agar jiwa anak tidak rusak, terutama karena konflik bapak ibunya, maka hakim memutuskan biasanya anak diasuh sama ibunya supaya ibunya bisa fokus berada di rumah mendidiknya. Yang jadi masalah, gara-gara seorang suami gagal dalam hal ini, anaknya itu diasuh sama mantan istrinya, langsung berkesimpulan, ya udah tuh, terima tuh anak tuh. Habis ini jangan minta-minta gua lagi ya. Justru kezoliman ini dimulai. Pertama, karena hak asuh seorang istri tidak menghilangkan tanggung jawab penafkahan bapak kepada si anak. Tidak menghilangkan. Ya dia kan diasuh sama mantan saya, memang pengadeng, tapi yang merawat, yang menafkahi wajib bapak. Yang kedua, justru pengadilan memutuskan menjatuhkan penafkah itu, menjatuhkan hak asuh kepada mantan istri supaya istrinya itu, wanita ibunya ini fokus mengurus anak. Lah, gara-gara mantan suami cuek, nggak mau ngasih untuk biaya anaknya, terpaksalah dia bekerja. Karena dia bekerja itulah, mau nggak mau ditinggalkan anaknya. Ujung-ujungnya anak dirawat pembantu lagi. Inilah yang membuat anak-anak kita pasca cerai rusak, ditambah karena bapak yang nggak ngerti tanggung jawabnya. Makanya di antara kewajiban seorang laki-laki, cerai tak membuat hilang tanggung jawab. Anak tetap miliknya dia walaupun harus diasuh sama mantan istrinya. Maka dia wajib, bahkan beberapa ulama menyimpulkan, bahkan seorang mantan suami wajib menafkahi mantan istri. Loh, kok mantan dinafkahi? Biaya hadonah namanya. Biaya pengasuhan. Daripada bayar babysitter, daripada bayar yang lain, mendingan bayar emaknya. Walaupun bukan istri kita lagi. Tapi dibayar apa? Biar emaknya tenang. Biar emaknya nggak usah kerja. Udah, lu nggak usah kerja. Kita bercerai, suami udah ngalah sama istri, tapi kamu adalah ibu dari anakku. Kamu sungguh-sungguh ya, pokoknya tuh anak dididik dengan benar. Jangan sering-sering keluar. Walaupun aku bukan lagi suami kamu. Nih, aku bayarin. Ya, 100 juta cukup nggak? Nah, nggak cukup bilang. Aku tinggal nambah lilin. Ngepet gitu kan. Jangan. Ya. Intinya adalah bantu supaya si mantan istri itu nggak keluar rumah. Itulah kenapa wajib dinafkahi. Walaupun mungkin penafkahannya bukan urusan-urusan lain. Sekadar buat makannya dia. Buat dia supaya nggak sering keluar. Itu aja. Nah yang terjadi hari ini justru banyak para ayah, para suami yang tidak tahu tanggung jawabnya ini. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, sikap yang buruk yang membuat dia nggak mau nafkah ini, itulah yang membuat anak benci. Sebab tanggung jawab ketika seorang ayah nggak mau memberi karena pelitnya, dia punya uang nggak mau ngasih,
biasanya itu berujung pada hilang tanggung jawab. Berarti bapak emang nggak sayang sama, memang bapak nggak peduli. Maka di antara yang dilakukan ulama-ulama zaman dahulu adalah kalau dia tidak bisa hadir secara fisik buat anak, dia wakilkan kehadirannya itu lewat harta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bentuk harta. Artinya apa? Papa mungkin nggak bisa, tapi papa berikan harta. Kita bisa belajar misalnya ketika dahulu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ada seorang tabi'in yang pulangnya 30 tahun sekali. Dia berangkat jihad untuk mencari pahala syahid. Ternyata nggak syahid-syahid. Ya, dia 30 tahun baru pulang. Ya, namanya Faruk. Dan dia disebutkan sebelum berangkat, dia meninggalkan istrinya dengan uang sebesar 30.000 dinar. Atau kalau dirupiahkan sekarang 120 miliar rupiah. Bayangkan nih uang buat kamu 120 miliar. Istri mana yang nggak tenang gitu ya, tenang kan gitu ya. Belum berangkat 120 miliar. Sementara ada suami sebelum berangkat yang ada tolong bayarin telur ceplok sebelah ya. Nanti pulsa kamu yang ngisiin. Belum lagi biaya kehidupan anak-anak. Ini beda. Dia tinggalkan dan biaya kehidupan anak-anak. Ini beda. Dia tinggalkan dan itu uang yang dia terima itu ternyata nanti di masa depan itu bagi anak adalah bentuk pertanggungjawaban suami. Ya, bahwa ayahnya keluar bukan kabur, bukan main-main. Ada banyak cara buat anak belajar dari ayahnya walaupun ayah nggak hadir. Dan ini nanti saya tulis di buku Fadailman 3. Nama judulnya Ayah Pengembara. Fadailman 1 kan ayah yang dirindukan. Fadailman 2 suara hati bunda untuk ayah. Dan Fadailman 3 itu namanya Ayah Pengembara. Nah, di Fadailman 3 itu salah satunya seorang ayah yang jarang ketemu anak bisa kok. Salah satunya memastikan anak merasakan kepedulian ayah lewat apa? Lewat sikap bentuk kepedulian itu salah satu dengan makanya dulu ulama-ulama zaman dahulu kalau mereka sibuk-sibuknya mereka nggak pernah menolak permintaan anak. Dalam rangka apa? Untuk memberitahu bahwa ayah masih peduli walaupun ayah lemah di sisi mendidik. Karena kalau sudah ayahnya nggak peduli, hadir, ayahnya pelit juga, komplit sudah kita tinggal. Umar bin Abdul Aziz, di antara yang bisa kita sebutkan, wah, tempat beliau ini. Umar bin Abdul Aziz, dia itu ketika ayahnya ditugaskan ke Mesir, ayahnya ini harus berangkat karena tuh menunaikan amanah dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan saat itu. Maka dia harus meninggalkan anaknya yang ada di Madinah. Dan ketika dia meninggalkan anaknya di Madinah, dia berangkat dan mengatakan kepada guru anaknya yang diamanahi itu, aku titipkan uang biaya pendidikan tiap bulannya untuk anakku. Besarnya berapa? 1.000 dinar. Ya, 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kurang lebih sekarang 2 miliar. Bayangkan, 1 bulan untuk dinafkahi bapaknya 2 M. Dan itu bukan karena bapaknya lebay, boros, bukan. Selain itu biaya untuk gurunya di pendidikan, tapi supaya memberitahu bahwa segala kebutuhanmu sudah ayah penuhi. Supaya engkau tidak perlu lagi mencari yang lain. Ya, bahwa ayah menunjukkan kepedulian dengan cara apa pemberian. Sebab pemberian itu di satu sisi dia akan mempengaruhi hati. Makanya ada hadis yang mengatakan tahadu tahabu, beri hadiah niscaya kamu cinta. Maka orang tua yang jarang ngasih hadiah ke anak, pelit, maka susah menimbulkan cinta. Itulah awal anak-anak itu betah berada di luar. Karena itulah mengapa predator dan pengedar narkoba, mereka mulai dari hadiah. Mereka mulai dari hadiah. Anak-anak itu dikasih hadiah nggak nolak. Mereka senang dikasih hadiah. Nggak ada orang ngedar narkoba sejak awal ngancem-ngancem. Sejak awal ngasih harga mahal, nggak ada. Pelajarilah, baca-baca. Bahwa pengedar narkoba sejak awal bahkan ngasih free. Buat kamu deh. Obat apa nih bang? Biar kamu gak stres. Kan bete kan. Coba pakai aja. Bener nih bang. Bayar berapa? Oh salah gratis buat kamu. Tuh. Gimana dia gak merasa? Gratis. Baik banget ya orang. Karena dia dari sisi itu. Wajar Nabi mengatakan tahadu tahabu. Beri hadiah nih saya timbul cinta. Makanya ketika anak itu merasa kita pelit. Wajar dia gak cinta.
Itulah mengapa kalau kita ingin dicintai, jangan pelit. Walaupun mungkin nanti ada bab lagi, bagaimana supaya dia nggak manja. Tentu kita harus tahu, pelit itu identik dengan sikap egois. Kalau kita tahu bahwa ada hal yang membahayakan dan kita menolak memberinya. Waduh Ustaz, kalau berarti saya harus setiap ada permintaan, ingat. Kita memberi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ada keinginan yang merusak, bahwa wajib kita nolak. Tapi ingat, menolak anak yang sejatinya butuh sesuatu, yang pengen sesuatu, wajib lakukan kalau membahayakan. Tapi harus punya kompensasi. Itulah membuat kompensasi ini yang kadang nggak diberikan. Kadang orang tua nolak, habis itu nggak ada kompensasi. Misalnya apa? Anak minta dibeli motor, padahal umur berapa kan? Kan dia kesel, aku pengen motor. Dia bilang, nggak boleh, nah. Pertama, kalau kita pengen tetap merasa jadi orang tua yang baik buat anak dekat, maka Allah sudah kasih kaidahnya, wasaila fala tanhar. Dan kepada yang minta-minta, jangan membentak. Maka anak sakit hati kalau orang tuanya menolak dengan bahasa yang diam. Minta-minta mulu. Mikir apa orang tua, gaji uprit, minta banyak banget. Yang kayak gini bikin anak dasar pelit. Tapi kalau kita nolaknya begini, iya, maafin. Apa nggak bisa, belum bisa. Ada dua yang membuat kita menolak. Satu memang karena kita belum mampu, karena nggak ada uang. Kita bisa bicara, doain papa aja ya, supaya papa bisa beli keinginan kamu. Papa pengen banget bisa beli handphone buat kamu, tapi uangnya belum ada, doainnya. Maka bersikap baik itu penting. Yang kedua, memang kita takut kalau disalahgunakan. Kita punya uangnya, maka kita bilang, Pak, bukannya papa nggak mau, papa ngeri. Maka disitulah anak butuh kompensasi. Apa kompensasinya? Diajak jalan, sikap yang baik. Jadi anak tahu papahnya nggak memberi bukan karena pelit. Papanya nggak memberi karena papanya tidak ingin pemberian ini disalahgunakan. Makanya papanya tetap dianggap baik apa? Walaupun nggak ngasih, papa tetap ngajak main. Papa tetap ngajak jalan-jalan. Bahkan papa ngasih makanan kesukaan aku. Maaf deh yang tadi kecewa karena nggak jadi papa beliin motor. Nih papa beliin. Misalnya dia suka apa makanan martabak atau apa nih. Mungkin dia nolak. Tapi sikap kita yang seperti itu adalah kompensasi. Lagi-lagi kita sedang bertarung dengan berbagai macam di luar penjahat-penjahat yang ingin merebut hatinya kita. Maka jangan menyesal ketika anak kita keburu tertarik hatinya kepada yang lain dan kita hanya bisa gigit jari selain mengatakan, kenapa sih susah banget papa ngomongin, kamu susah banget nasihatin. Dari sekarang pelajarilah apa yang buat anak jatuh cinta kepada kita dan mudah diarah. Pelajarilah apa yang buat anak mudah diberitahu dan pelajarilah apa yang buat anak mudah diarahkan. Baik, waktunya mungkin singkat itu aja ya. Saya pikir karena waktu ya dulu kita lebih cepat jadi tidak terlalu lama juga kajian kita ya maksimal 1 jam dari sudah 50 menit dari mulai jam. Aku lupa lihat seperti kalaupun subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.